Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang yang menghambat suksesnya khutbah atau khutbah. Apa itu hambatan-hambatan atau kendala yang dimaksudkan? Di antaranya ada tidak memahami manfaatnya. Yang kedua, tidak merasa atau merasa tidak berbakat. Tidak bisa dipercaya, ragu-ragu, tidak pede, takut gagal, tidak mau mencoba, kapok atau putus asa karena pernah salah atau pernah gagal, atau hambatan yang lain yaitu mempertanyakan masih ada orang lain, kenapa saya yang harus khutbah atau kultum. Dan yang terakhir pada kesempatan ini hambatannya adalah karena tidak ada persiapan. Baiklah, yang pertama, tidak memahami manfaat kenapa kita khutbah. Mungkin kita tidak menikmati ada pahala di sana, tidak merasa ada manfaat bagi pengembangan diri, atau merasa tidak ada manfaat bagi orang lain, sampai kita berpikir apa pentingnya melakukan khutbah atau melakukan kultum yang kita lakukan itu. Dan kita juga tidak merasakan manfaat respon dari orang lain. Ketika ada orang lain kemudian mengatakan terima kasih, telah dicerahkan dan sebagainya, atau manfaat-manfaat kebaikan atas respon mereka melakukan kebaikan-kebaikan, itu yang sering tidak dirasakan. Kenapa kita harus bersemangat, sehingga terhambat di situ pikiran-pikiran negatif kita. Yang kedua adalah merasa diri tidak berbakat. Kayaknya saya tidak bisa. Tetapi sebenarnya itu adalah dalam perasaan saja. Kenapa? Karena memang belum dicoba. Perasaan tidak berbakat bisa dikalahkan dengan optimisme atau semangat yang kita miliki. Bisa dikalahkan dengan belajar terus dan mau mencoba. Bisa dikalahkan dengan kalimat kunci, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Perasaan merasa tidak berbakat itu kadang-kadang sebagai hambatan akan ingin larinya dari kenyataan bahwa kita harus berkhutbah atau harus menyampaikan khutbah. Yang selanjutnya, tidak bisa dipercaya. Artinya bahwa kita seringkali ketika mendapatkan amanah, mendapatkan kesempatan, kita tidak memberikan kepercayaan kepada orang yang memberi kesempatan kepada kita. Mereka percaya bahwa kita ini akan bisa dipercaya ketika sudah terbukti memang dapat dipercaya. Mereka tidak percaya kepada kita hingga kita dapat membuktikan bahwa memang kita layak dipercaya. Seringkali kita menghindar dari amanah. Atau ketika mengatakan iya, ternyata kita di saat jadwal, kemudian kita lari dari jadwal itu dengan segala alasannya. Sehingga orang lain tidak bisa mempercayai kita.
Yang selanjutnya adalah sikap ragu-ragu, tidak percaya diri. Itu di dalam gambar ada Benzema yang pernah dikritik karena sebagai striker ternyata tidak pernah membuahkan gol. Tapi karena motivasi oleh Zinedine Zidane sebagai pelatihnya, kemudian ia tetap dipercaya meskipun dikritik sana sini, maka kemudian ia mendapatkan motivasi terus, dan setelah itu Benzema membuktikan bahwa ia adalah benar-benar seorang striker yang handal, ujung tombak yang bisa diandalkan karena dipercaya. Percaya diri Benzema atas motivasi Zinedine Zidane. Kita harus mencari sumber keraguan-raguan kita, ketidakpedean kita, setelah kita melakukan banyak hal. Maka kita perlu tunjukkan dengan percaya diri, persiapan dengan yang baik. Karena kalau kita tetap seperti itu, semua pasti orang akan tidak percaya dan hasilnya pun juga akan jadi berantakan. Obatnya masing-masing kita tentu berbeda. Ada yang satu sisi bagi orang lain tidak menjadi hambatan, tapi bagi kita mungkin jadi hambatan. Nah, kemudian ada takut gagal. Belum dicoba tapi sudah takut gagal. Tidak mau mencoba. Ibaratnya adalah kalah sebelum berperang, jatuh sebelum bertanding, gagal sebelum mencoba. Kita tidak perlu takut gagal, karena bekas luka kegagalan adalah tanda bahwa kita pernah mencoba. Kita coba, gagal lagi. Kita coba, gagal lagi. Kenyataannya adalah kegagalan itu adalah yang sesungguhnya. Kegagalan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita sudah tidak mau mencoba lagi. Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Karena kita tahu kenapa kita gagal, maka itulah kesuksesan. Atau mungkin penghambat yang lain adalah kapok. Sudah jerah, sudah tidak mau lagi, sudah. Ternyata saya memang tidak bisa. Banyak kesalahan. Saya telah gagal. Nah, ini kalau ini diteruskan maka kita tidak akan pernah bangkit lagi. Berapa banyak kalau kita ambil contoh lagi seperti pemain sepak bola tadi. Berapa banyak pemain-pemain handal yang ketika adu penalti ternyata tidak mau melesatkan, tidak mampu melesatkan gol ke gawang lawan. Tetapi terus mereka melaksanakan, melakukan, mencoba, tidak pernah kapok. Atau kita bertanya, masih ada orang lain, kenapa saya? Harusnya kita beralih pada satu pertanyaan yang sebaliknya. Kalau seandainya tidak ada orang lain, saya akan bisa untuk menempati posisi itu. Karena itu kita selalu siap untuk melakukan atau melaksanakan atau ditugaskan khutbah atau khutbah. Orang lain ingin melihat kita itu berhasil atau tidak. Kita ini bisa apa tidak setelah kita mencoba. Kegagalan yang paling sempurna adalah ketika kita menghadapi berbagai hambatan tadi bisa kita lewati, tapi kemudian hambatan yang menjadi kunci adalah tidak ada persiapan. Mengutip kembali
ketika kita naik panggung tanpa persiapan, bersiap-siaplah turun panggung tanpa kehormatan. Maka siapa saja yang bisa menghilangkan semua hambatan itu, kemudian menyisakan sejuta optimisme bagi dirinya, insya Allah ia akan menjadi khotib atau penyampai kultum atau berbicara di depan umum dengan sukses atas izin Allah Subhanahu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum